Halo Tribuners, hari ini Tribun Wiki bakalan ngobrol-ngobrol langsung dengan komunitas ruang sosial. Nah, sekarang kita udah bersama dengan ketuanya nih, Kak Hafez Anamir. Halo, selamat pagi Kakak. Halo, pagi. Oke, nah sekarang kita langsung tanya-tanya aja yuk sama beliau yang satu ini. Kakak bisa diceritain nggak sih Kak, komunitas ruang sosial itu apa? Komunitas ruang sosial itu adalah salah satu komunitas yang ada di Lampung. Oke. Yang isinya bisa dibilang kita muda-muda ya, muda-muda Lampung. Itu konsen kita adalah pendidikan karakter. Oke, pendidikan karakter gitu ya Kak. Pendidikan karakter untuk siapa gitu, ada segmentasinya nggak? Kalau segmentasi kita itu pendidikan karakter di pinggiran kota, Bandar Lampung. Pinggiran kota sebelah mana tuh? Lebih spesifik lagi di Kampung Rawa Laut Panjang. Panjang. Iya. Oke. Apa aja Kak yang dilakukan di sana? Nah, kalau di ruang sosial ini kan punya dua program unggulan ya kan. Oke. Yang pertama itu Bingkai Imajinasi, yang kedua itu Social Mentoring Class gitu. Karena di ruang sosial itu punya dua tujuan. Yang pertama kita pengen mendidik karakter anak-anak. Yang kedua kita pengen menjadi inspirasi bagi pemuda-pemuda lainnya untuk ikut terjun juga jadi aktivis sosial gitu. Nah, untuk Bingkai Imajinasi ini yang kita adakan di Kampung Rawa Laut itu ya intinya kita mendidik karakter anak-anak dengan metode-metode yang ngebuat mereka tertarik gitu. Oh gitu, ya, fun berarti ya? Iya. Kalau sekolah kan cuma belajar gitu. Jadi kayak materi kita ini kita sampaikan dengan metode mendongeng, kemudian dengan membuat prakarya-prakarya dari barang-barang bekas, ataupun kita juga bisa nonton bareng atau games-games menarik main dengan anak-anak kayak gitu. Yang intinya adalah delivery tentang pendidikan karakter. Oke. Nah, terus Kak Hafez gitu ya. Kan dari sekian banyak tempat gitu atau daerah marginal gitu, kenapa akhirnya malah milih Panjang gitu? Oke. Yang pertama, kita di ruang sosial punya 8 cinta ruang sosial. Kemudian 8 cinta itu yang menjadi indikator penilaian kita apakah suatu tempat itu layak dijadikan tempat project kita atau tidak gitu. Nah, jadi dengan indikator itu kita ambil sampelnya anak-anak di Kampung Rawa Laut, ternyata emang cocok gitu. Nilainya emang di bawah standar 8 cinta ruang sosial gitu. Dan menurut kita untuk mobilisasi kita juga bisa. Kemudian untuk indikator juga cocok dan akhirnya keputusan kita Kampung Rawa Laut layak untuk kegiatan project Bingkai Imajinasi kita. Oke. Terus kalau untuk spesifiknya gitu Kak yang dilakukan di sana itu gimana? Kan tadi itu kan ada kelas mendongeng gitu ya, terus ada mengajar juga gitu. Itu teknisnya seperti apa Kak? Kayak misalnya gini. Jadi kita Bingkai Imajinasi itu kan project yang nggak hit and run gitu kan. Harapan kita project ini bisa sustainable. Artinya materi-materi yang kita sampaikan juga berdasarkan silabus yang kita susun gitu. Jadi materi-materi ini berkesinambungan tentang karakter. Nah, penyampaiannya bisa beda-beda. Contohnya kayak gini. Misal kegiatan kita adalah bab 1 tentang cinta diri sendiri. Kita mengajarkan mereka tentang cita-cita gitu. Nah, kita pengen atau yang akan kita lakukan adalah mendatangkan seorang profesional di profesi itu. Contohnya dokter gitu. Jadi dokter langsung yang kita datangkan ke sana atau polisi sehingga pesan itu nyampe ke anak-anak gitu. Jadi kayak cita-cita mereka lebih kuat, akhirnya ngebuat mereka semangat belajar. Lebih antusias juga gitu ya. Jadi salah satu teknik kita ya ngedatengin orang yang memang sudah kompeten di bidang. Jadi kita kayak bawa platform kehidupan yang baik ke sana gitu. Oke. Nah itu programnya sekarang udah berjalan berapa lama Kak? Kalau dihitung waktu ya, itu sudah berjalan sejak tahun 2018. 2018, oke. Berarti sudah hampir 2 tahun. Iya, 2 tahun.
2 tahun jalan ke 3 tahun. 2 tahun jalan ke 3 tahun. Nah, tapi itu kan proses yang panjang ya, gitu. Jadi kita juga belum bisa bilang kegiatan kita sudah sukses di sana. Bahkan kita baru mau bilang kalau kegiatan kita baru akan sustainable di sana, gitu. Jadi belum bisa dibilang sukses, tapi kita yakin kegiatan kita bisa sustainable gitu. Nah itu kan kayak udah melalui proses yang panjang itu, kalau menurut Kak Hafiz sendiri gitu Kak, dampaknya yang udah mulai kelihatan gitu dari tempat yang udah dibina ini gimana? Kalau untuk indikator ya, kita belum melihat perubahan yang signifikan gitu. Cuman yang jelas selama kita di sana, masyarakat di sana justru kayak ada tindakan-tindakan support ke kita. Contohnya kayak tempat, ada salah satu warga yang menyediakan tempat itu untuk dijadikan lokasi belajar gitu, atau dijadikan rumah baca. Nah, kemudian juga nggak sedikit orang tua anak-anak di sana, orang tua atau wali anak-anak di sana juga ikut ke lokasi untuk menyaksikan proses belajarnya gitu. Nah, tapi sejauh ini gitu Kak ya, membina sebuah tempat yang itu kan kita tahu kalau tempatnya adalah eks lokalisasi gitu ya. Nah, itu sempat ada kesulitan nggak sih Kak, atau ada hambatan-hambatan? Kalau kesulitan mungkin di manajemen SDM kita ya, manajemen SDM kita pribadi, karena memang volunteer kita ini punya aktivitasnya masing-masing gitu kan. Jadi karena ini adalah project people develop, artinya adalah sebuah proses panjang. Di sisi lain kita juga harus nge-manage gimana caranya pemberdayaan volunteer ini bisa konsisten di sana gitu. Jadi kayak masalahnya lebih ke sementara ini masalahnya lebih ke internal kita dari dalam ruang sosial. Nah, kalau masalah-masalah dari luar itu belum kita temukan karena di sana juga warga ya insya Allah ngedukung sih kegiatannya gitu. Tapi kalau untuk dari masyarakat sendiri kurang nggak terlalu banyak kendala ya? Ya nggak terlalu banyak kendala, justru tantangan itu muncul dari teman-teman volunteer. Terus untuk kedepannya gitu Kak, apa lagi yang bakalan digebrakan gitu, yang bakalan dilakukan sama ruang sosial? Iya, kita kan punya 2 tujuan ya. Yang pertama mendidik karakter anak-anak. Yang kedua kita pengen menginspirasi banyak pemuda untuk jadi aktivis sosial gitu. Kita punya harapan di Lampung khususnya tren pemuda sebagai aktor atau orang-orang yang terlibat di bidang sosial itu jadi hal yang keren gitu. Jadi banyak pemuda yang justru bilang, oh ternyata keren ya jadi aktivis sosial gitu. Jadi aktivis sosial itu nggak kayak kuno atau dekil gitu segala macam. Justru mereka kayak punya keinginan pemuda sekarang diapresiasi karena kontribusinya, bukan karena materi yang dia punya gitu. Itu harapan kita di Lampung gitu. Jadi karakter anak-anak yang semakin membaik dan semakin banyak pemuda yang bisa ikut jadi subjek gerakan sosial. Kalau untuk penambahan proyeknya sendiri berarti gimana tuh? Bakalan ada penambahan atau enggak? Kalau proyek unggulan kita tetap ada 2, Bingkai Imajinasi dan Social Mentoring Class. Karena 2 proyek ini adalah proyek yang berkesinambungan, jadi kita lebih komit untuk lebih memperbaiki program 2 unggulan ini. Walaupun kita punya program-program yang tidak kita kesampingkan, cuman ini sifatnya lebih kayak eventual atau kondisional gitu. Contohnya kayak 1000 keserian baju lebaran ya. Kegiatan ini adalah salah satu sebenarnya kegiatan Bingkai Imajinasi yang kita kemas lebih besar gitu. Jadi kita ajak anak-anak yang kurang mampu di sana untuk beli baju lebaran dari hasil fundraising kita, penggalangan dana kita selama bulan puasa gitu. Ya paling itu. Dan sifat-sifatnya kan misalnya kayaknya kita perlu ilmu ini deh, ya kita adain sosial klinik. Sosial klinik yang sifatnya ya menyesuaikan kebutuhan dari teman-teman volunteer gitu. Berarti lebih ke fokus untuk memperbaiki dan yang di bagian 2 program utama itu ya.
Terus Kak Hafes, ruang sosial itu ada media sosialnya nggak sih Kak yang bisa teman-teman Tribuners akses gitu? Ada. Gimana? Kita yang paling aktif kita ada di Instagram. Oke. Itu @ruangsosial.id itu. @ruangsosial.id. Follow ya. Terus? Kemudian ada YouTube-nya juga. Walaupun channel YouTube-nya belum terlalu kita kelola. Oke. Itu ruang sosial. Ruang sosial berarti ya. Berarti teman-teman Tribuners bisa ngeliat aktivitas-aktivitas ruang sosial di situ ya Kak ya. Ya. Oke. Nah, terima kasih Kak Hafes atas ilmu sama-sama. dan juga pengalamannya yang udah di-share kepada Tribuners kalian. Dan buat Tribuners, jangan lupa untuk like postingan ini dan jangan lupa juga untuk komen dan juga subscribe ya. Bye bye.